Selamat datang di Bijak News, Jumat 25 Juli 2025 bersama saya, Berlin. Informasi pertama, perdebatan soal unsur mens rea niat jahat dalam kasus hukum yang menyeret Thomas Lembong memicu silang pendapat tajam. Prof. Gayus Lumbun menegaskan bahwa niat memang unsur penting, namun bukan satu-satunya dasar pemidanaan, bahkan pembunuhan. Kalau tidak ada niat jahat, tidak bisa dipidana, katanya Rabu 23 Juli. Namun ia segera menambahkan bahwa kelalaian atau culpa tetap bisa dihukum. Orang bisa saja tidak berniat membunuh, tapi karena tidak hati-hati menabrak orang sampai meninggal, itu tetap bisa dipidana. Jelasnya, ia menyebut dolus sengaja dan culpa lalai sebagai dua bagian dari mens rea yang keduanya dapat dikenai sanksi hukum. Dalam hal ini, tanggung jawab pidana bisa timbul meskipun tanpa intensi jahat selama ada akibat hukum yang ditimbulkan akibat kelalaian. Prof. Gayus menegaskan, mens rea tidak hanya soal niat jahat, tapi juga reckless, kurang hati-hati. Sementara itu, Ferry Amsari dari Universitas Andalas menyoroti kekacauan tafsir yang menyeret kasus Lembong ke ranah opini politik. Beliau ini tidak mengerti konsep hukum, tapi bicara hukum. Niat jahat tidak bisa diganti dengan sekedar memperkaya orang lain, katanya tajam Rabu 23 Juli. Ferry juga mengkritik penegakan hukum yang tebang pilih menyindir inkonsistensi aparat. Bung Semar menambahkan, ini sudah terlalu dipolitisasi. Ia menyebut Lembong dianggap bagian dari kelompok Anies, sementara lawannya dikaitkan dengan kubu Ganjar. Kalau semua hal dilihat dari kacamata kekuasaan, kita kehilangan akal sehat, ucapnya. Meski demikian, ia mengajak publik untuk sesekali husnuzon, bahkan tidak semua proses hukum kalau benar ada pelanggaran. Ada ruang banding, kasasi, sampai PK, tapi jangan sampai hukum dipakai membungkam yang kritis. Informasi hukum, KPK fasilitasi pemeriksaan Gading Ramadan Jodo oleh Kejagung terkait dugaan korupsi tata niaga minyak Pertamina 2018 hingga 2023. Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih, tunjukkan sinergi KPK dan Kejaksaan. Informasi ekonomi, pemerintah tegaskan kawasan ekonomi khusus KEK jadi pilar ekonomi. Airlangga minta dukungan lintas lembaga. Investasi tembus 263,4 triliun rupiah, Gresik dan Kendal tercatat terbaik Kamis 24 Juli. Informasi olahraga, Jonathan Christie tersingkir di 16 besar China Open 2025 pada Kamis 24 Juli usai kalah dari Christo Popov Prancis dalam 3 game 12-21, 21-13, 16-21. Jojo gagal walau sempat bangkit di game kedua. Informasi luar negeri, Hamas resmi menanggapi proposal gencatan senjata 60 hari dari Israel. Kamis 24 Juli, respon Hamas mencangkup usulan amandemen soal bantuan, penarikan pasukan dan jaminan akhir perang. Sampai bertemu lagi di informasi bijak.